Alhamdulillah akhirnya kita jadi tetanggaan ya Om Eai. Alhamdulillah adek, Om Eai suka dengan lingkungan di sini. Om Eai adek izin bertanya, tolong jelaskan tentang hak tetangga di dalam Islam. Baiklah adek, insya Allah Om Eai bisa menjawabnya. Di antara bukti bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada sesama, terutama kepada orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Di antaranya tetangga. Hubungan tetangga menjadi penting, karena tetangga memiliki hak yang lebih dibandingkan lainnya. Hak bertetangga dalam Al-Quran, Allah berfirman, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga atau kerabat dekat, tetangga atau kerabat jauh, rekan di perjalanan, ibnu sabil, dan kepada budak yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan apa yang dia miliki. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Oleh karena itu, bersikap baik kepada tetangga adalah satu hal yang diperintahkan dan ditekankan, baik dia muslim maupun kafir, dan itulah pendapat yang benar. Hadis-hadis tentang bertetangga 1. Larangan keras mengganggu tetangga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikan jaminan bahwa tetangga Anda merasa nyaman dengan keberadaan Anda sebagai tetangganya. Hati-hati, jangan sampai menjadi tukang gosip tetangga, sehingga membuat tetangga Anda selalu tidak nyaman ketika bertindak di hadapan Anda, karena takut digosipkan. 2. Wasiat Jibril untuk memperhatikan tetangga. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menuturkan, Jibril selalu berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga akan ditetapkan menjadi ahli warisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan yang sangat penting diberikan oleh malaikat Jibril alaihi salam terbaik kepada manusia terbaik, Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. 3. Mengganggu tetangga halal untuk dilaknat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang mengadu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kezaliman yang dilakukan tetangganya. Setiap kali orang ini mengadu, selalu dinasehatkan oleh beliau untuk bersabar. Ini dilakukan sampai 3 kali. Sampai pengaduan yang keempat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, letakkan semua isi rumahmu di pinggir jalan. Orang ini pun melakukannya. Setiap ada orang yang melewati orang ini, mereka bertanya, apa yang terjadi denganmu, sampai kamu keluarkan isi rumahmu. Dia menjawab, tetanggaku menggangguku. Mendengar jawaban ini, setiap orang yang lewat pun mengucapkan, semoga Allah melaknatnya. Sampai akhirnya tetangga pengganggu itu datang, dia mengiba, masukkan kembali barangmu. Demi Allah, saya tidak akan mengganggumu selamanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 4. Menumbuhkan semangat berbagi dengan tetangga. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya kekasihku, Rasulullah, mewasiatkan kepadaku, apabila kamu memasak, perbanyaklah kuahnya. Kemudian perhatian penghuni rumah tetanggamu, dan berikan sebagian masakan itu kepada mereka dengan baik. Hadis riwayat Muslim. 5. Tidak mengganggu tetangga bagian dari iman. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia mengganggu saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Tidak ada istilah sedikit dalam mengganggu tetangga. Dari Abdah bin Abi Lubabah rahimahullah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada istilah sedikit dalam mengganggu tetangga. Hadis riwayat Ibn Abi Syaibah. 7. Tetangga yang baik akan menjadi lambang kebahagiaan atau kesengsaraan. Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal yang menjadi sumber kebahagiaan, istri solihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan tunggangan yang nyaman. 4 hal sumber kesengsaraan, tetangga yang buruk, istri yang durhaka, tempat tinggal yang sempit, dan kendaraan yang tidak nyaman. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 8. Menyakiti tetangga lebih besar dosanya. Dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang berzina dengan 10 wanita, dosanya lebih ringan dibandingkan dia berzina dengan 1 orang istri tetangganya. Seseorang yang mencuri 10 rumah, dosanya lebih besar dibandingkan dia mencuri 1 rumah tetangganya. Hadis riwayat Ahmad. 9.
Bersikap baik kepada tetangga, tanda muslim sejati dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan, jadilah orang yang wara, kamu akan menjadi manusia ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, kamu akan menjadi orang yang paling rajin bersyukur. Berikanlah yang terbaik untuk orang lain, sebagaimana kamu memberikan yang terbaik untuk dirimu, niscaya kamu menjadi mukmin sejati. Bersikaplah yang baik kepada tetangga, kamu akan menjadi muslim sejati. Hadis riwayat Ibnu Majah. 10. Jangan tinggalkan tetangga Anda kelaparan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah mukmin sejati orang yang kenyang, sementara tetangga di sampingnya kelaparan. Hadis riwayat Abu Ya'la. 11. Larangan meremehkan pemberian tetangga, meskipun kelihatannya kurang berarti. Pesan ini pernah disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, terutama kaum perempuan. Mungkin, karena merekalah yang umumnya memiliki sikap seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para wanita muslimah, janganlah satu tetangga meremehkan pemberian tetangga yang lainnya, meskipun hanya kikil yang tak berdaging. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 12. Paling dekat pintunya, paling berhak mendapat lebih banyak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya memiliki 2 tetangga dekat. Kemanakah saya akan memberikan hadiah? Beliau menjawab, ke rumah yang paling dekat pintunya denganmu. Hadis riwayat Bukhari. 13. Berlindung dari tetangga yang buruk. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk. Ini menunjukkan betapa bahayanya tetangga yang buruk, sampai manusia terbaik menyarankan doa ini dilantunkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan, mintalah perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk di tempat tinggal menetap, karena tetangga yang tidak menetap akan berpindah dari kampungmu. Hadis riwayat Nasai. 14. Sengketa tetangga. Sengketa pertama di akhirat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sengketa pertama pada hari kiamat adalah sengketa antar tetangga. Hadis riwayat Ahmad. 15. Menyakiti tetangga merupakan sebab masuk neraka. Serajin apapun seseorang dalam beribadah, namun dia suka menyakiti tetangga, dia terancam neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang yang melapor kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita itu rajin salat, rajin sedekah, rajin puasa. Namun dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkomentar, dia di neraka. Para sahabat bertanya lagi, ada wanita yang dikenal jarang berpuasa sunnah, jarang salat sunnah, dan dia hanya bersedekah dengan potongan keju. Namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia ahli surga. Hadis riwayat Ahmad. 16. Berusaha bersabar dengan gangguan tetangga. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang Allah cinta, orang yang memiliki tetangga, dan tetangganya suka menyakitinya. Dia pun bersabar terhadap gangguannya sampai dipisahkan dengan kematian atau safar. Hadis riwayat Ahmad. 17. Tetangga menjadi saksi. Merekalah manusia yang paling banyak menyaksikan aktivitas kita, sehingga penilaian mereka bisa mewakili kepribadian dan perilaku kita. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya bisa mengetahui apakah saya orang baik ataukah orang jahat? Beliau menjawab, jika tetanggamu berkomentar, kamu orang baik, maka berarti engkau orang baik. Sementara jika mereka berkomentar, engkau orang tidak baik, berarti kamu tidak baik. Hadis riwayat Ahmad. Yang dimaksud komentar tetangga di sini adalah komentar dari tetangga yang baik, soleh dan memperhatikan aturan syariat. Demikianlah penjelasannya adek. Jazakumullah khairan kasiran Om Ai. Insya Allah kita bisa menjaga hak tetangga. Wah iya kak adek, insya Allah bermanfaat, wallahu a'lam bishawab. Istri sudah menunggu di mobil, Om Ai pergi dulu ya. Baiklah Om Ai, hati-hati di jalan.